Merdeka! Merdeka! Allahumma salli wa sallim wa barik. Insya Allah orang Indonesia bakal masuk surga semuanya. Kenapa Gus Rafiq bisa mengatakan orang Indonesia itu bakal masuk surga semuanya? Orang Indonesia itu banyak yang dicuri haknya. Oleh siapa? Ya oleh pencuri. Nanti di akhirat akan ada keadilan, dan keadilan Allah, konstitusi Allah, Mahkamah Agung Allah. Allah katakan, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Cacing wae atuh Allah itu atuh. Dipikir maca Quran. Haribu. Setiap saya baca Quran, jawab Allah. Siap. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Tidak ada lebih bijaksana kebijaksanaan Allah. Allah tidak melihat manusia karena harta semasa hidupnya dia kaya. Allah tak peduli itu. Allah tidak melihat manusia karena dulu dia punya jabatan banyak yang memuliakan di alam dunia. Belum tentu dia selamat ada di pengadilan Allah. Allah akan adili nanti Ibu Bapak. Saat orang Indonesia ini dan ditanya, kamu dapat sumbangan enggak? Dapat, tapi tidak semuanya. Kenapa? Karena ada yang mencuri. Ambil dari mereka amal ibadah yang pernah dia lakukan. Itu pejabat yang pernah umrah, yang bangun musola, masjid, yang sedekah, ambil. Ternyata dia tidak punya amal ibadah yang diterima misalnya. Lalu dosa-dosa orang Indonesia ini diambil oleh mereka. Jadi kalau dosanya nggak ada, pasti masuk surga. Tapi tadi harus ikhlas. Nggak boleh marah. Apalagi marahnya ke Pak RT. Bukan Pak RT yang nyuri itu. Apalagi marah ke Pak RW. Jangan. Kalau memang bagiannya segitu, terima. Dengan legowo. Atau legowo tidak. Dengan hati yang bersyukur. Sudah. Syukuri apa adanya. Biar yang lebihnya jadi celengan nanti di akhirat. Kadang kita itu tidak usah marah kepada orang yang julid, yang gak suka, yang benci sama kita. Ingat Ibu Bapak, sebaik-baik apa kita, tetap ada yang gak suka sama kita. Jadi gak usah baper. Karena kenapa? Lihat perjuangan Nabi Muhammad dikelilingi oleh orang-orang yang gak suka. Jadi kalau Anda sedang berjuang, Anda sedang merintis, Anda sedang meneruskan perjuangan Nabi, nggak usah baper Ustaz, nggak usah baper Kiai. Sebaik-baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibenci, bahkan Allah Ta'ala difitnah. Bahkan kalau dikatakan kita berada di antara alam malaikat, anger orang teh bakal diomongkeun, aya we nu ngomongkeun urang. Tapi lamun urang diomongkeun ku batur teh kuduna urang syukur nuhun ka batur nu ngomongkeun urang. Kenapa begitu? Da urang mah untung diomongkeun teh berarti urang penting. Betul? Berarti kita itu hebat. Yang diomongkeun bukan perkara baik, Gus. Bagusan diomongkan perkara tidak baiknya daripada perkara baiknya. Kenapa? Kalau engkau diomongkan perkara baiknya, tahukah Anda ketika ada orang yang memujimu, itu seperti orang yang memegang pisau atau yang tajam hendak akan membunuhmu. Ibu bapak, kalau kita ada orang yang ngebunuh kita, kira-kira kita akan bahagia? Kira-kira kita akan diam? Kita akan menghindar, kita akan marah, kita akan lawan. Orang yang muji itu seakan mengangkat, tapi dia akan menghancurkan. Tapi orang yang menghina kita, dia hakikatnya cara Allah ditakdirkan, dihadirkan, diadakan untuk mengangkat derajat kita.
Jadi ibu bapak sekarang mah pertama ilmu dari saya, jangan baperan. Mangga nyanggakeun kumaha maneh we. Bu, pulang dari sini nggak usah baperan ya? Nggak usah baperan, siap? Yang dimuliakan oleh Allah, ya sudah. Jatahnya segini ya rezekinya segini. Rezeki itu sudah ditakar, tidak akan tertukar, tidak. Kalau andaikan rezeki itu bukan milik kita, sudah di tangan, numpang tempat, numpang lewat. Ibu bapak, saya pernah pegang uang 50 juta, tadinya mau beli sesuatu, tapi di jalan terjadi kecelakaan yang nabrak orang sampai meninggal dunia. 50 juta yang udah di tangan lewat, dipakai untuk urusan ke rumah sakit, benerin mobil, sedikit pun saya tidak makan. Itu kalau bukan rezeki. Jadi Anda sekarang melihat saya itu rezeki, melihat saya ini rezeki, syukuri, alhamdulillah. Bisa calik di pengajian, sarang Gus Rafiq, sarang para tokoh, para ulama. Ini namanya rezeki yang lebih daripada sehat. Kan kalau kita berdoa mintanya dua, ya Allah berikan kami sehat walafiat. Apa sehat? Sehat urusan jasad, afiat itu urusan ruh. Ada orang jasadnya sehat bu, binaraga, kekar, olahraganya lari maraton, naik tebing, wah dia goes pak, kadang ke Tasikmalaya bahkan lebih jauh lagi, tapi masjid Baitur Rahman ada di depan rumah, nggak nyampe dia ke masjid. Kenapa? Jasadnya sehat tapi tidak afiah. Nini aki-aki kamas, komo peting-peting model kiamah, duduk di pengajian, ya Allah angin, padahal kulitnya udah tipis, rawan masuk angin, tapi tinggali nini aki-aki, bapak-bapak, ibu-ibu, lebih daripada mereka yang kuat jasadnya karena ruhnya terpanggil. Gimana Allah manggil sampai ke tempat ini ibu bapak? Dengarkan kata Allah, فَيَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. Yang terpanggil adalah jiwanya. Oh, kalau punya telinga mendengar tapi jiwa tak terpanggil, kalau punya mata melihat tapi jiwa tak terpanggil, nggak akan ditakdirkan bisa ke tempat ini bapak ibu. Kita punya jiwa yang terpilih, yang di dalam jiwa tersebut ada al-mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali. Kita sudah banyak lupa kepada Allah. Kita sudah banyak mengabaikan urusan akhirat. Bahkan kita tidak takut dengan kematian, tidak ada persiapan apapun. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah hambaku. Kita sudah masuk, wahai Allah. Masuk ke mana? Wadkhuli jannati. Masuklah surgaku. Bu, Pak, sekarang saya melihat dengan nyata bahwa ibu-ibu yang ada di majelis ini, bapak-bapak yang ada di majelis ini, semuanya ahli surga. Karena berada di antara taman-taman surganya Allah. Idza ra'aitum, kata Nabi, idza ra'aitum majalis, idza ra'aitum raudah min riyadil jinan farta'u. Nabi pernah menyeru saat bersama dengan sahabat, kalau kamu melihat, kalau kamu mendengar ada taman di antara taman surganya Allah, maka kamu berangkat, hadir. Kemana yang kau sebut, yang kau maksud wahai Rasulullah? Kata sahabat, Mariyadul Jinan ya Rasulullah. Bukankah surga itu di akhirat? Lah,
Surga di akhirat adalah puncak daripada surga. Tapi ada dunia yang disebut taman di antara taman surga, yaitu majalisul ilm, tempat duduknya kita membahas ilmu. Jadi saya melihat sekarang ini ahli surga semuanya ini. Semoga semuanya tidak dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kok nggak amin? Loh, berarti nggak pengen masuk surga ini. Kok nggak amin? Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi nih kata-katanya. Ini ngaji loh ini. Ibu bapak, ini Anda sudah berada di taman-taman surganya Allah. Dan saya yakin wajah-wajah ini wajah-wajah surga. Saya doakan semoga tidak panjang umur. Ya Allah, kita itu berarti kurang bener sholatnya, kurang bener ngajinya. Dengarkan kata Allah, Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Katakan Muhammad, in kana lamud darul akhirah, jika benar itu adanya rumah akhirat. Tahu rumah akhirat bu? Di mana rumah akhirat itu adanya? Surga. Ibu pengen ke Baitullah? Pengen umroh? Pengen haji? Tapi ke rahmatullah tidak pengen. Bu, tanyakan ke Ustadz, Ustadz, mending ke Baitullah atau ke rahmatullah? Kalau Ustadznya bicara tentang Baitullah itu lebih bagus daripada rahmatullah, berarti itu Ustadznya harus ngaji lagi itu. Kenapa begitu? Rahmatullah lebih daripada Baitullah. Rahmatullah itu langsung ke Allah. Baitullah itu baru rumahnya, di antara rumahnya bu. Ibu kalau ke rumahnya Pak RW, pengen ketemu sama Bapak RW atau sama rumahnya? Hah? Pengen ketemu sama rumahnya atau ke Bapak RW-nya? Ibu mau ke Baitullah itu mau apa? Bu, gak usah ke Baitullah, saya doakan. Belum ke Baitullah Anda, belum umrah Anda, belum haji Anda, langsung ke rahmatullah, kok gak amin gitu loh. Aneh Anda ini. Anda pengen masuk surga? Kalau ada pengumuman di masjid, pada KM ngumumkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimatnya apa? Telah pulang ke rahmatullah. Lain ngagebek. Kuduna urang teh syirik atau batur miheulaan urang. Aduh, batur teh geus ke rahmatullah, ari urang masih kene ke laknatullah kene. Ad-dunya la tarham. Dunia ini kejam bu. Coba kasih saya alasan Anda betah di dunia itu apa? Bu, saya pernah kecil seperti anak-anak ini. Dulu saya masih kecil, apalagi ketika saya udah punya adik, pengen saya jadi bapak, pengen saya jadi orang tua. Kenapa? Dititah-titah wae, dicarekan wae. Saya bilang, mungkin lamun orang geus hayang jadi kolot. Aya mah jadi budak teh, hayu dia carekan. Dititah-titah ngaji, dititah sekolah. Bari lamun minta duit teh kudu ngaji heula. Kudu sekolah dicarekan heula. Aduh, bapak saya galak, ibu saya cerewet. Nggak betah saya dulu jadi anak kecil tuh, Bu. Tapi sekarang saya rasakan ketika saya punya anak, jadi budak letik deui sumpah. Geningan ripuh kene ketika saya sudah jadi jadi suami. Dulu ketika saya belum jadi suami pengen nikah teh Bu. Aduh hayang kawin teh berdua pamajikan. Aduh halal. Gitu kan? Tadi omongan batur. Halal, ganjaranna gede. Pengen cepet-cepet nikah. Geningan 3 bulan hungkul genahna kawin mah. Komo cicing jeung mitoha. Alah. Nah bisa betah gitu cicing jeung mitoha teh boga eras ya mah. Aya nu kitu di dia aya. Aya nu cicing jeung mitoha nu mana jelema mana.
Aduh, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hidup ini nggak enak, Bu. Coba ibu sekarang udah tua, udah rapuh-ripuh. Umur ibu berapa? Umur bapak berapa? Semakin tua semakin enak? Enggak. Ibu kalau ngaji suka selonjoran, sukanya rendek, kunaon, nyeri awak, ripuh mawa. Anda pengen berapa umur lagi hidup di alam dunia? Lau yu'ammaru al-fatanah. Apakah harus Allah memberikan Anda umur 1000 tahun? Karek genep 70 tahun oke. Geus teu ngeunaheun ditinggalin oge. Gus Rofiq mah masih kasetnya umur tuh 37 ieu mah. Coba 73 moal diundang ke orang dia mau. Yakin moal diundang. Gitu kan? Ningali foto kasepan foto gening. Saya tuh kurang setuju Bu kalau foto saya dipajang di panggung kayak gini. Kenapa? Mungkin dibanding-bandingkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu bapak, gak ada alasan kita hidup di alam dunia enak, itu gak ada. Terkekang, banyak aturan. Selama hidup di dunia pasti ada masalah. Gak mungkin gak ada masalah. Dunia itu tempat masalah. Maka orang yang meninggal dunia beres masalah tidak punya salah, dan Allah ampuni dosanya. Bahkan indahnya kalimat ketika dia meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi, telah pulang ke rahmatullah. Masih kene meninggal dunia. Mangga Pak Ustadz, cengalah. Guru saya mengatakan begini Bapak Ibu, kalau kamu memang sholatmu benar, seharusnya kamu itu tidak betah di dunia, karena kamu rindu dengan apa yang kamu rasakan di dalam sholat. Dengarkan kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita itu kan sholatnya masih sholat jasad, kita sholawatnya masih sholawat suara, cuman jasad yang bergerak, tapi hati kita tidak bergerak sama sekali, karena kita tidak merasakan dalam sholat nikmatnya sholat. Andaikan kita menikmati nikmatnya sholat, maka kita pengen bertemu dengan Allah. Disinilah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak diambil oleh malaikat Israel bersama malaikat Jibril, saat itu dua tamu datang ke rumah Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk bertamu dan menjemput Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah. Dengarkan kisah ini Bapak Ibu. Semoga kita semuanya mengerti kenapa kita harus berada di tempat ini memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah kelahiran Nabi Muhammad. Yang kita kenang adalah kelahirannya dan bahagia atas dilahirkannya. Sebelum saya bercerita tentang malaikat Israel dan Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad, dan untuk menjemput Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, saya ingin mengutarakan kepada ibu bapak tentang seorang suami yang menjadi ayah, istri yang menjadi ibu karena lahirnya anak. Bapak, wanita ini, dengarkan Pak, wanita ini ngelahirin itu sakitnya nggak bisa keceritain Mbak. Sakitnya sangat dahsyat. Tapi sakitnya melahirkan itu Bapak Ibu tidak pernah dia kapok 1, 2, 3 anak. Bapak karek dikeret sekali oke embung gini. So di pasien motor mau saya ajar 24 juta. Motor naon terserah. Syaratnya dikeret sekali deh. Anda ngasih apa saat istri Anda disesar, saat istri Anda lahir dengan normal? Ya Rob, kata wanita, ini kata wanita, ketika seorang wanita melahirkan begitu dahsyat perjuangannya melahirkan seorang anak, lalu anaknya lahir lalu oleh dokter atau bidan dipelukan kepelukan seorang ibu,
seorang wanita tadi katanya itu adalah penawar salah satu rasa sakit yang sudah dirasakan saat melahirkan. Betul atau tidak? Pak, motor lah. Cukup dengan anak yang menangis dipelukkan, diberikan kepada ibunya. Saat itu pada ibunya masih dijahit kedeh, masih nyeri kedeh, tapi melihat anaknya begitu bahagia, anaknya lahir. Begitu bahagianya anaknya hidup selamat dari kandungan yang 9 bulan 10 hari dia menahan, lalu dia lahirkan anaknya. Bahagia itu menjadi penawar rasa sakit wanita yang melahirkan. Itulah kenapa kita dikatakan oleh Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik dengan istri kalian. Anda baik dengan orang, Anda baik di masjid sholat berjamaahnya, tapi menurut istri Anda tidak baik. Anda tidak baik menurut Nabi Muhammad. Jangan pelit sama istri, Pak. Anda pelit sama istri, rezeki Anda sulit. Betul. Jika apa majikan sholat kira pelit, betul. Doakan suaminya biar kesulitan itu diangkat oleh Allah. Doakan suaminya agar diberi kemudahan oleh Allah. Bapak, jangan main-main dengan doanya wanita, Pak. Doanya wanita ini seperti doanya wali. Apalagi dia sudah menjadi seorang ibu. Nah, doa ummuka ka doaul anbiya li ummati. Doa ibumu itu seperti doa para nabi. Jangan macam-macam sama perempuan. Wanita ini dimuliakan, dihargai, martabat derajatnya oleh Allah. Apalagi ketika dia sudah menjadi ibu. Ini cerita anak yang dilahirkan. Padahal anak kita itu belum tentu nolongin kita. Padahal anak kita itu belum tentu akan memberikan syafaat kepada kita. Padahal anak kita yang kita berjuang keras untuk membesarkannya. Bahkan orang tua rela nyawa ditaruhkan untuk anak tercintanya. Bahkan banyak orang tua rela bekerja keras, tak tahu waktu, tak henti meskipun sudah mengkerut keringat deras seorang ayah di luar sana. Saya itu kadang-kadang nangis melihat sejarah Nabi. Ketika Nabi mencium tangan laki-laki yang tangannya itu kasar, Pak. Ada salaman dengan Nabi, sahabat ketika itu tangannya kasar. Ditanya sama Nabi, Bu, kenapa tanganmu kasar? Ya Rasulullah, aku ini pemukul batu, kuli bangunan, yakut pegang semen. Maafkan aku ya Rasulullah. Diambil tangannya laki-laki, dicium oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Tanganmu ini adalah sebab engkau masuk surganya Allah. Tanganmu ini lebih baik daripada apapun yang dilakukan olehmu, kecuali ketaatan sholat, puasa, zakat. Ini tangan yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Maka jangan main-main sama laki-laki, Bu. Laki-laki ini pintu surga. Laki-laki ini anugerah dari Allah untuk seorang wanita yang salihah. Anda perempuan tidak dikasih beban. Ada perempuan cuma taat. Kalau suami tidak baik, itu urusannya dengan Allah. Jangan jadi perbandingan. Kumaha salakina. Lamun salakina kitu banyak orang kudu taat. Aya nu kitu aya. Nu mana jelmana? Jangan jadi perbandingan suamimu. Keburukan suamimu itu derajatmu di hadapan Allah. Una ibu teh lamun boga salaki goreng adat, alhamdulillah. Seserian ibu teh. Saya, Bu, dulu dikatakan oleh guru madrasah saya begini. Kita itu lebih senang dengan guru yang galak daripada guru yang sabar. Kenapa? Guru yang sabar mah loba karma kawalatna orang. Tapi guru anu galak mah moal aya karmaan, moal aya kawalatan. Karena kenapa? Hari itu juga dengan marahnya adalah sesuatu anugerah. Tapi kalau sabar, aduh, ngelus hati nak, innallah ma'as sabirin. Hati-hati dengan suamimu yang sabar.
dengan perilaku seorang istri yang kurang ajar. Allah yang akan membinasakanmu kalau engkau tidak bisa dibina. Sok Pak balas atuh tah gitu gitu atuh. Kan orang gantian atuh ya teh cerita nama. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Rabb. Anak kita ini Bapak Ibu belum tentu nyelamatin kita. Belum tentu memberikan syafaat kepada kita. Seneng banget kalau anak kita lahir. Ingat nak, ingat Bapak Ibu, orang tua itu kalau melihat anaknya bahagia cukup. Orang tua tidak ada yang meminta harapan pemberian anaknya. Sering saya kata di majlis-majlis taklim yang saya pimpin, sering saya katakan di madrasah-madrasah kepada anak-anak, apa saya katakan? Wallahi tidak ada orang tua yang ingin merepotkan anaknya. Tidak ada orang tua yang ingin menjadi beban anaknya. Kalian orang tua tidak ada yang pernah menganggap harta anak harta orang tua. Beda dengan kita diam di rumah bapak, bapaknya masih hidup udah hitung-hitungan, udah merundingan. Kalau datang ke rumah orang tua apalagi ke mertua ada yang dibawa pulang. Saya itu dulu kalau ke Cianjur Selatan ke rumah istri saya waktu belum kayak gini, pasti mertua saya udah tahu ini habis beras. Jadi kalau mau keluar mertua itu bukan berkunjung, beas. Itu di biaya. Begitu Ibu, kalau kita diam di rumah orang tua, seakan rumah orang tua itu milik kita. Dengarkan, selama orang tua itu hidup, jangan pernah menganggap hartanya adalah hartamu. Tapi kalau hartamu milikmu, sebagian ada milik orang tuamu. Tapi kadang-kadang kita kan nggak gitu sama orang tua. Kita kadang-kadang udah merasa berbakti sama orang tua ketika kita sudah memberi, ketika kita sudah memberikan uang hadiah. Bu, ingat Bapak Ibu, Anda belum tahu siapa anak Anda yang berbakti kalau Anda belum tua rentah, Anda belum rapuh dan ripuh. Can katingali mana anak orang anu soleh. Boleh saya cerita? Boleh saya cerita? Saya cerita sekarang. Bu, saya punya jamaah orang Soreang, rumah udah gede, megah. Seorang emak-emak cerita sama saya, Pak Ustadz, saya punya anak soleh. Saya tanya, solehnya anak ibu apa? Rumah ini Pak Ustadz punya anak saya yang di Amerika. Anak saya ada yang di Jakarta jadi pengusaha. Anak perempuan saya istrinya pejabat negara. Mobil itu Pak Ustadz, itu mobil anak saya 3 Pak Ustadz. Anak perempuan saya itu ngirim duit ke saya minimal sebulan 10 juta. Anak saya soleh, alhamdulillah. Saya biarkan kata-kata itu mengalir dari lisan ibunya. Suatu ketika ibu itu sakit parah, masuk rumah sakit. Bu, rumah sakitnya mewah, tempat tidurnya juga pakai remote, bukan kayak kita kalau kelas 3 kudu diongkel lah. Kalau hurnoge kekekekean, iya pakai remote, Pak. Cingit. Saya masuk kelas 3, ketika didorong itu ingin dinaikkan, pengen naik tempat tidur, krik. Kelas 3. Ini VIP nih Pak, rumah sakitnya mahal. Wah, pembantunya berjejer Habib, ada 5 pembantu. Saat saya berkunjung ke rumah sakit, masuk toilet juga bingung, karena tidak ada gayung, tidak ada air. Kumah orang terek obeh. Ya orang kampung abine Pak, orang kampung saya mah. Jadi ketika saya belum membersihkan apa yang saya keluarkan, pipis waktu itu, bingung saya ngomong ke pembantu, "Tadi apunten, di mananya gayu?" Oh ya obeh. Pak Ustadz kumaha era sini ngomong gitu teh. Ya Allah, mewah rumah sakitnya Bu, tapi siapa yang betah di rumah? Ketika saya mendekat ke Mah Haji ini, apa kata dia? "Pak Ustadz, selang sudah ada di hidung." Kata pembantu, "Pak Ustadz, Mah Haji